Makanya saran saya kepada perumahan-perumahan yang ada di sekitar Kalisuren, Parung, ya, perumahan di Celebut, segera bicara kepada kami. Kami bikinkan suratnya, biar benar-benar mereka bisa berjualan gitu loh, bisa berdagang. Bang, itu Bang, terkait dengan gunung apa emang daerah namanya gunung, Bang? bukan. Ini sebenarnya bukan gunung, itu penyebutan saya aja, bukit sebenarnya. Itu lebih ke bukit, Bukit Parung. Dan itu ada kan di video saya kan, itu memang bukit dan surat-suratnya sampai ke situ. Alat haknya verponding sampai ke situ. Bang, terkait mengandung uranium ya bisa. Kalau yang uranium itu beda. Itu di kampung saya di Bima dan Dompu. Kalau di Bima dan Dompu, pernyataan itu saya mengkutip dari pernyataan para ahli geologi yang telah statement bahwa di kampung saya Bima banyak gunung-gunung dan daratan itu mengandung uranium, emas, tembaga, mangan dan lain-lainnya. Jadi berdasarkan ahli geologi yang berbicara, lihat di YouTube. Sekarang dikelola oleh PT Sumbawa Timur Mining, ya. Di wilayah Onto, di Kecamatan Huu Dompu, itu ada 2 juta metrik ton. Itu pun sudah diumumkan oleh Pak Jokowi. Dan semua tanah-tanah di Pulau Sumbawa itu sebagian besar itu tanah berdasarkan verponding atas nama Sultan Bima, ke wilayah Kesultanan Bima, yang dipimpin oleh kakek buyut saya sebagai Sultan Bima dulunya, Bima Dompu. Ya, ya Sultan Bima, Sultan semuanya banyak kan Sultan sejarah gitu. Bang, Makanya Sultan Bima itu julukin namanya Bumi Masa atau Bumi Monca. Bumi Masa atau Bumi Monca, Bumi Mas, yang memegang kunci daripada. Kalau dari satu kecamatan, kalau nilai tanahnya aja hampir 590 triliun satu kecamatan. Kalau emas ya, tapi kalau uranium dikali 1000. Kalau itu benar itu ada uranium berarti dikali 1000, karena harga emas dengan uranium itu kan diakumulatif 1000 kali lipat daripada harga emas. Jadi 500.000 triliun dikali 1000. Itu bisa menghidupkan masyarakat dunia ini di bumi ini selama 1000 tahun kalau semua kecamatan itu diambil hasil buminya. Itu saking kayanya Bima. Makanya Raja Bima itu julukannya Sultan Bumi Masa atau Raja Bumi Masa. Berarti Bang, terkait di Gunung Parung itu mau diperuntukkan untuk apa, Bang? Kabarnya buat pesantren begitu, Bang? Gunung Parung itu enggak, kalau pesantren di tanah saya yang lain. Di tanah saya 3 raksasa, saya punya tanah 3 hektar, saya bikin pesantren itu. Kalau di Gunung Parung itu, di wilayah Parung dan sekitarnya, akan saya legalkan perumahan-perumahan yang ilegal ya, yang belum izin kepada klien saya, dan gunungnya akan saya kerjasamakan dengan pemerintah untuk program ketahanan pangan Pak Prabowo, gitu. Rencananya seperti itu. Gunungnya. Untuk sementara ini verponding dan putusan pengadilan, ya, penetapan pengadilan dan putusan pengadilan. Sementara ini belum dong, kan sertifikat kalau ribuan hektar itu harus ada pemecahan-pemecahan. 10 hektar ke atas kan udah ada PT yang mengelola. Makanya saya bilang serahkan ke pemerintah, ya kan? Bagaimana pemerintah bisa mengelola, bekerja sama agar klien kami juga dapat duit, ya kan? Pemerintah juga bisa menjalankan programnya dengan signifikan, gitu loh. Berarti melebihi kekayaan. Kalau pemerintah numpang di kita PTPN numpang. Memang benar ada pernyataan dari BPN, dan kelurahan itu pemerintah numpang sementara. Numpang dan belum memberikan kontribusi kepada klien saya. Nanti bagaimana penanganannya? Sekarang kan PTPN itu kan menanam sawit dulunya kan. Sawitnya itu punya siapa? Kenapa sawitnya dibiarkan sekarang ini tidak produktif kan gitu di atas lahan klien saya? Dan itu akan menjadi bahan perbincangan saya dengan Menteri BPN dan Menteri BUMN nanti ya. Udah dari tahun berapa tahun, udah lama. Ada pernyataannya kok. Ada dari tahun sekitar tahun 70-an lah. Bang, penegasan dong, Bang. Sih banyak yang nggak percaya nih kalau ini Abang punya gunung. Apa nih, Bang, yang bisa Abang tegaskan untuk netizen, Bang? Saya udah upload kok di podcast saya di Ruben Onsu, sudah keluar juga tadi. Saya keluarkan data-datanya. Kalau saya keluarkan sekarang kan hujan. Takutnya nanti rusak. Bang, berarti Abang merasa aset itu bisa ngalahin seorang Hotman, Abang, dengan apa yang Abang punya ya? Hotman itu cuman sepetak doang, tanah gue dia kalah, apalagi segunung gitu loh. Nggak ada apa-apanya. Hotman itu cuma punya ruko berapa biji sama berlian yang dia bangga-banggakan begini sama Lamborghini. Kalau gue kan gunung gimana? Jadi samain sama gue. Kalau Abang cuma salah sepetak doang ya? Nggak ada apa-apanya, cuma salah sepetak doang. Gitu loh. Dan dia emang spesialis salah sepetak. Nggak bisa ngelawan gue. Dia di Jakarta, ari-ari gue ditanam di Jakarta. Hotman yang pulang kampung karena dia di sono dong. Di Siantar apa di mana tuh ya? Simalungun ya. Lo pulang lo Hotman lo, nggak pantas Jakarta lo. Gue orang Jakarta nih. Lahir di Jakarta ya. Gue mau orang elit ya. Gue kakek gue kerja di istana ya. Bokap gue di istana dan ari-ari gue ditanam di depan istana. Istana Presiden ya. Ingat lo, kalau lo suruh pulang kampung, nih kampung gue Jakarta.
Walaupun kong nenek-nenek moyang gue di Bima ya. Ya kalau gaul sama gue Hotman. Aduh, chill. Pesan-pesan buat Hotman bang. Hah? Iya. Karir Hotman habis sama gue sikat. Bukan karir gue, karir Hotman habis hari ini. Hotman yang nangis-nangis merengek-rengek kepada pemerintah melalui medsosnya, ya, tidak menandakan dia pengacara profesional internasional. Harusnya pengacara internasional tidak merengek-rengek begitu. Bikin aja surat secara profesional, ya kan? Kenapa dia harus teriak-teriak begitu? Berarti kan dia menganggap gue lawan yang berat. Ya, hari ini Hotman Paris meraung-raung di tengah jalan, ya, menangis meminta perlindungan kepada penguasa untuk melawan gue. Bang, tapi kata Hotman kan bilang katanya MA nggak mau mengabulkan permintaan maaf. Itu kata Hotman. MA belum tentu. Kan kita udah kan kita di substansinya kita meminta maaf pada MA, bukan pada Hotman. Hotman tidak akan pernah saya minta maaf pada dia. Haram. Bang, gaya abang dan Hah? Hotman sudah tidak laku lagi di era sekarang, dan abang Gaya dia justru nggak laku lagi, gaya kayak gue yang laku sekarang. Dia udah nggak laku, dia tuh 2004 ke belakang ke bawah dia masih laku. Kali 2004 ke atas dia udah nggak laku gaya kayak gitu. Gaya-gaya halo, orang udah muak semua. Ini ya Hotman Paris ya berlian, udah nggak laku. Itu kalau yang cincin Gaya-gaya abang gitu, gaya-gaya ria ya, gaya-gaya ria seperti Hotman itu lawannya orang-orang seperti saya. Bang, kalau cincin yang abang pakai itu apa tuh bang? Ini bacan. Ini dari kampung nenek saya, nenek buyut saya Sultan Ternate ini. Bacan. Ya. Bacan. Dari kampung Maluku Utara. Enggak ada makna. Jadi gue cinta dengan kampung nenek buyut gue. itu sempat disinggung juga sama Hotman. Iya. Iya, gimana? Kalau dia nyinggung ini orang Maluku ngamuk semua. Karena ini cincin kebanggaan kami orang Maluku. Ya. Nenek gue orang Maluku. Pesan buat Hotman bang. Pesan buat Hotman, kurangin piknik, baca buku biar lo pinter. Karena ngomongan lo ngaco semua. Ya, oke, makasih.